apa kabar? Pagi Bu, kabarnya baik Bu. Ya, kelihatan tuh wajahnya masih cerah. Iya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Hari ini kita kan pada melakukan supervisi ya untuk pelajaran kimia Di kelas 11 Bu, di 11B. di 11B. Jadi hari ini saya melakukan pra-observasi. Sampai saja tujuannya hanya untuk saling mendukung untuk kegiatan besok. Ibu materinya tentang apa besok Ibu? Besok itu materi saya tentang termokimia Ibu. Termokimia. Agak rumit ya. Susah sebenarnya. Sebenarnya tidak Bu, termokimia itu sangat menarik karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wah, itu yang harus itu kehidupan sehari-hari. Dari itu apa sih tujuan pembelajaran saya spesifik Ibu terhadap materi tersebut yang akan diberikan kepada anak besok? Ya, jadi tujuan pembelajaran saya Bu besok itu ada dua. Yang pertama, anak-anak itu mengerti tentang reaksi endoterm dan eksoterm. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menerapkan reaksi endoterm dan eksoterm dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini sangat operasional ya. Kalau di PM itu benar-benar memahami dan menerapkan. Oke, saya setuju sekali. Kemudian strategi yang digunakan itu apa Ibu? Oke, strategi pembelajaran yang saya gunakan untuk besok ya, supaya anak-anak ini bisa mengenal pembelajaran kimia lebih konkret. Jadi akan ada percobaan mengenai, jadi langsung ya Bu, pembelajarannya direct learning, pembelajaran langsung itu mengenai reaksi endoterm dan eksoterm yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu mereka nanti akan mempraktekannya, ya, mempraktekannya langsung bagaimana itu reaksi endoterm dan eksoterm terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, misalnya kayak air panas yang teh yang kita cupkan ke air panas, atau tentang perubahan suhu tubuh. Jadi mereka akan melihat sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ada pembelajaran project untuk mereka. Wah, luar biasa. Dari learning berhubungan langsung dengan project ya. Supaya anak-anak bisa lebih aktif di dalam kelas. Oh, jadi mereka mengaktualisasikan pengetahuan itu dalam kehidupan nyata seperti air panas tadi. Luar biasa, sangat menarik. Bagaimana Ibu akan menilai kemampuan anak atau mengevaluasi kemampuan anak berdasarkan RPP yang akan Ibu susun? Ya, jadi aslinya itu yang saya buat itu berdasarkan hasil project mereka di dalam kelas. Jadi kan akan ada nanti nih percobaan-percobaan mereka, terus mereka akan melakukan project kecil, project sederhana begitu Bu di dalam kelas. Lalu itu melalui project itu kita bisa menilai mereka dari hasil pengamatan kita sebagai guru, apa yang mereka lakukan di dalam kelas begitu. Jadi asesmennya itu menurut hasil pengamatan yang telah mereka lakukan, project yang telah mereka lakukan. Jadi kerja kelompok ya Ibu? Iya. Kerja kelompok. Jadi dalam kegiatan besok itu sebenarnya apa sih yang Ibu pengen anak-anaknya itu fokus dikembangkan pada anak itu yang mana, bagian mana? Oke, ini saya fokuskan itu anak-anak bisa aktif ya, bisa aktif di dalam kelas, terus mereka bisa melihat secara konkret, secara nyata tentang pembelajaran kimia. Karena kan biasa orang bilang kalau pembelajaran kimia itu lebih ke abstrak, hanya lewat buku, lewat gambar. Nah, sekarang mereka bisa lihat secara nyata, secara konkret begitu. Oke, kalau begitu berarti besok saya ingin melihat bagaimana aktivitas kelompok yang di dalam kelas Ibu dapat mendorong kolaborasi dan kapasitas mahasiswa aktif terlibat saat mengaplikasikan pembelajaran yang Ibu berikan. Oke Bu, baik. Oke, Ya. terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Gimana Bu? Ya nih, tadi udah melaksanakan pembelajaran. Gimana rasanya? Sangat senang ya Bu, karena anak-anak sangat aktif, juga sangat senang di dalam kelas karena mereka bisa melakukan percobaan termokimia sederhana yang tadinya kan mereka hanya lihat di buku, tapi mereka bisa lihat
dan mereka bisa menyelesaikan proyek yang kita berikan kepada mereka begitu. Jadi kan mereka mau bikin ini. Tadi kan proyeknya bikin kalorimeter sederhana. Jadi mereka dalam kelompok itu sudah bisa bikin. Sudah bisa. Iya. Berarti itu yang sudah berjalan dengan baik menurut iya. Ibu. Nah, menurut Ibu ada nggak kekurangan atau malah ada sesuatu yang buat Ibu merasa, aduh masih ada yang kurang tadi rasanya? Oke, sebenarnya sih secara keseluruhan itu sesuai fokus yang ingin ditarget begitu Bu ya, sesuai dengan target fokus kita, jadi semuanya bisa berkembang dengan baik anak-anak. Hanya memang masih ada 1-2 orang anak yang masih istilahnya pasif begitu, hanya ngikut saja temennya, buat apa dia ngikut, tapi itu sih masih minimal, masih bagus lah Bu, daripada dia hanya duduk diam. Tapi dia ini sudah mulai mau mengikut temannya kerja sedikit-sedikit. Nah, itu sudah lebih mendingan lah daripada dia duduk diam, walaupun tidak banyak kontribusi di dalam kelompoknya begitu Bu. Saya sependapat, tadi saya mencatat dari 10 kelompok yang Ibu buat, 8 kelompok sudah menunjukkan hasil yang baik dengan ketepatan waktu dan keefisienan tugasnya sudah berhasil. Nah, kemudian tadi ya ada beberapa siswa yang saya lihat di kelompok 3 itu yang menurut Ibu ada sama, saya lihat juga sama, yang memang sepertinya ngikut aja tergantung instruksi temannya, tidak terlalu berminat. Oke, itu salah satu observasi yang bagus Ibu. Jadi menurut Ibu bagaimana Ibu untuk mengelola yang kurang itu tadi untuk pertumbuhan selanjutnya atau pembelajaran berikutnya, bagaimana cara agar anak-anak itu dapat terlibat secara aktif secara keseluruhan, yang khususnya fokus 2 atau 3 orang tadi. Kalau tadi ya seperti yang Ibu bilang di kelompok 3 itu masih ada yang kurang aktif, nanti untuk proyek selanjutnya saya akan menjadikan dia sebagai ketua kelompok supaya dia belajar untuk mengkoordinir teman-temannya gitu, supaya dia bisa lebih aktif. Dikasih tanggung jawab ya. Iya, dikasih tanggung jawab Ibu. Seperti itu. Oke, penilaian itu tadi saya lihat penilaiannya itu udah bagus juga, sudah sampai mereka bukan hanya memahami tapi sudah mengaplikasikan. Saya rasa Ibu dalam pembelajaran tadi sudah baik, apa yang kita tugas pertama dan apa yang kita tulis di RPP itu sudah sejalan. Nah, untuk yang kurang tadi bisa Ibu untuk kegiatan berikutnya, apalagi Ibu sudah menemukan solusi yang terbaik, itu bisa saja dilakukan, diterapkan agar semua siswa dapat kesempatan yang sama dan belajar dan memahami penjelasan itu dan materi yang disampaikan oleh Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Iya Ibu, sama-sama.